Bab 521. Setelah menerima telepon dari Jensen, David meminta bantuan personel tim intelijen Falcon karena dia tidak dapat menemukan lokasi pasti kediaman Gooding. Saat dia melakukannya, dia juga memberitahu Lucas bahwa dia akan membuat masalah bagi keluarga Gooding. Jika ada konflik di kediaman Gooding dan dia secara tidak sengaja memusnahkan seluruh keluarga Gooding, dia membutuhkan seseorang untuk membereskan kekacauan tersebut. Setelah Lucas mengetahui hal tersebut, dia langsung melaporkannya kepada Mason. Karena identitas David sekarang agak istimewa sebagai anggota parlemen Summerland yang ke-11 yang belum diungkapkan ke publik, dia hanya bisa melaporkan hal ini kepada Mason. Mason menyerahkan masalah ini kepada Abraham untuk ditangani sambil juga meminta Abraham untuk memastikan keselamatan David, apapun yang terjadi. Meski menurutnya David tidak dalam bahaya, mereka belum bisa mengungkap identitas David. Jadi Abraham meminta Frank untuk kembali dan menanganinya sendiri, memastikan keamanan David dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan David. Karena itulah Frank menyuruh untuk melepaskan David begitu dia masuk ke dalam rumah. Karena David adalah seseorang yang diidentifikasi secara pribadi oleh wakil kepala staf Jones, keluarganya tidak akan mampu membayarnya, dan mereka juga tidak akan berani menyinggung perasaannya. Pada saat ini, David melihat seorang lelaki tua masuk. Ketika dia mendengar bagaimana keluarga Gooding memanggilnya, dia tahu bahwa tuan tua itu ada di sini. Dia adalah seorang master yang setengah jalan menuju pangkat dewa dan David sedikit bersemangat untuk bersaing dengannya. Sejujurnya, dia benar-benar ingin berduel dengan tuan tua keluarga Gooding, yang juga separuh jalan ke pangkat dewa, untuk menguji kekuatannya. Namun, dia tahu ia mungkin mustahil. Pasalnya, saat menanyakan lokasi kediaman Gooding dari tim intelijen Falcon, ia juga memberitahu Lucas bahwa ia akan datang ke kediaman Gooding untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Lucas pasti akan melaporkan hal ini kepada atasannya. Pak Gooding yang tua mungkin datang ke sini karena dia mendapat perintah dari atasannya. David dapat memahami hal ini dari kalimat pertama yang diucapkannya. Baiklah. Selama atasan terlibat, maka pertarungan ini tidak akan terjadi. Saat Lorraine dan kawan-kawan melihat Frank, lelaki tua keluarga Gooding, mereka sedikit terkejut. Ketika Frank masuk, dia memiliki energi yang sangat kuat di sekelilingnya. Dia sudah setengah jalan menuju Gatrang. Ini bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Bahkan jika mereka semua menyerangnya pada saat yang sama, mereka hanya akan mengejar kematian. Meski demikian, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka tidak mengira tuan tua Gooding akan berani melakukan apapun. Reputasi Krum memang tidak main-main. Selanjutnya ketiganya merupakan inti dari generasi ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, keluarga Gooding akan musnah. Bahkan Summerland pun tidak akan mampu melindungi mereka. Kamu David, kan? Karena Anda punya masalah dengan Jensen, keluarga kami tidak akan terlibat. Kau boleh membawanya pergi, tapi kuharap kau bisa menyelamatkan nyawanya untukku, kata Frank sambil menatap David. Dia tidak punya pilihan. Belum lama ini, ia menerima telepon dari wakil kepala staf Jones yang meminta Frank segera pulang untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pemuda bernama David. Dia tidak hanya harus menjamin keselamatan David, tetapi dia juga harus memenuhi semua permintaannya. Keluarga Gooding tidak berani menentang perintah Abraham. Ayah, apa yang kamu katakan? Jensen adalah cucu Anda dan dia juga pewaris pertama keluarga. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain membawanya pergi seperti itu? Tanya Ben dengan lantang. Ben mengira keadaan akan berubah setelah ayahnya datang, namun menurutnya Frank tidak akan berkata seperti itu. Dia tidak bisa menerima ini. Diam. Mulai saat ini, Jensen bukanlah pewaris pertama keluarga Gooding, Jason akan menggantikannya sebagai pewaris pertama. Jika Anda berani mengatakan satu hal lagi, saya juga akan menghapus gelar Anda sebagai kepala keluarga, kata Frank. Ray dan Jason senang. Sementara itu, Ben membelalakkan matanya sambil mulutnya ternganga. Dia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Meskipun dia adalah kepala keluarga Gooding, otoritas pengambilan keputusan utama dalam keluarga tetap berada di tangan ayahnya, Frank. Tak seorang pun di keluarga Gooding yang berani menentang keputusan Frank. Di saat yang sama,
Lorraine dan kelompoknya memandang David dengan heran. Latar belakang seperti apa pemuda ini? Bab 522. Dia bahkan bisa membuat Tuan Tua Guding, seorang master setengah jalan menuju pangkat dewa, berbicara dengan sangat sopan kepadanya. David pasti memiliki wali pangkat dewa di belakangnya karena dia bisa membuat seseorang yang berada di tengah pangkat dewa berbicara kepadanya dengan begitu merendahkan. Kalau tidak, bahkan jika seseorang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa berada di belakangnya, juniornya tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membuat Frank berperilaku seperti ini. Inilah jalan keluar dari kekacauan ini. Lorraine mengira situasi ini disebabkan oleh dukungan David, namun dia tidak mengetahui bahwa David sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapa yang tahu bagaimana perasaan Lorraine jika dia mengetahui bahwa David sudah setengah jalan menuju God Rank di awal usia 20-an. Tidak, dalam 2 atau 3 hari, dia akan menjadi penjaga tingkat dewa di usia awal 20-an. Jenis catatan ini tidak boleh memiliki pendahulu atau penerus. Kalau bicara generasi muda nomor 1, siapa yang berani menandingi David? Saya, itu tergantung pada kondisi laki-laki saya. Kalau Jenson berani menyakitinya, maka maafkan aku tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat dalam hal ini, kata David enteng. Dia tidak hanya tampak tidak terpengaruh oleh Ben, tetapi dia juga tidak terpengaruh oleh Frank, seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Frank memandang David dalam-dalam. Dia tidak dapat memahami pemuda ini, dia juga tidak memahami identitas dan latar belakangnya. Namun karena dia dilindungi oleh Abraham, maka dia pasti bukan orang biasa. Keluarga Guding tidak mampu menyinggung perasaannya. Keluarga Guding sekarang lebih membutuhkan stabilitas selama masa pergolakan Summerland. Frank kemudian kembali menatap Jenson yang masih diseret oleh David. Saat ini, wajah Jenson penuh rasa tidak percaya dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak mengira latar belakang orang asing ini begitu hebat dibandingkan kakeknya. Harus rendah hati di hadapannya. Terlebih lagi, kakeknya telah mencabut identitasnya sebagai pewaris pertama keluarga Guding. Tampaknya dalam skenario terburuk, kakeknya mungkin akan menyerahkannya. Semua ini sulit dia terima. Dia ingin bicara, dia ingin meminta bantuan, dan dia ingin meminta maaf. Namun, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan David padanya. Dia dapat mendengar dan melihat, tetapi dia tidak dapat berbicara dan tidak mempunyai kekuatan. Dia hanya bisa menatap kakeknya dengan tatapan memohon, berharap pihak lain akan menyelamatkannya. Frank melihat tatapan memohon di mata cucunya Jenson namun mengabaikannya. Semula ia menaruh harapan besar pada kedua cucunya. Ia sering menyesali betapa Tuhan begitu baik kepada keluarganya. Dia memiliki 2 putra dan 2 cucunya juga luar biasa. Jika dia masuk ke peringkat dewa dan menjadi wali, keluarga Guding akan mampu mencapai level yang lebih tinggi dan menjadi keluarga teratas di Summerland. Namun sayang sekali cucu tertuanya, Jenson, menyinggung perasaan seseorang yang tidak mampu. Demi keluarga Guding secara keseluruhan, dia harus merelakan cucunya ini. Frank menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Jelas dia setuju dengan pernyataan David. Ayah tidak boleh membiarkan dia membawa Jenson pergi. Ben berteriak. Dia tidak tahan lagi. Dia diminta untuk menyerahkan putra yang paling dia cintai. Frank menoleh untuk melihat ke arah Ben, memancarkan sebagian kekuatannya sebagai seseorang yang setengah jalan menuju God Rank. Ben terhuyung mundur setelah didorong oleh Frank, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ada perbedaan besar antara pangkat naga puncak dan seseorang yang berada di tengah pangkat dewa. David, kamu boleh pergi sekarang, tapi aku tetap berharap kamu bisa menyelamatkan nyawa Jenson. Anggap saja ini sebagai keluarga Guding yang meminta bantuan Anda. Saya percaya dengan identitas Anda harus tahu bahwa lebih baik memiliki teman lain sekarang ketika masa-masa sulit datang, kata Frank kepada David. Memunggungi dia. Meskipun dia menyerah ketika mengatakan ini, ada juga sedikit ancaman dalam kata-katanya. Lagi pula, dia sudah setengah jalan menuju God Rank selama 10 tahun. Dia bisa mengambil langkah terakhir itu kapan saja dan menjadi penjaga God Rank. Begitu dia mengambil langkah ini, seluruh dunia akan menjadi milik keluarga Guding. Bab 523. David mengejek.
Dia mengabaikan ancaman tersembunyi dalam kata-kata Frank. Dia baru setengah jalan menuju God Rank. Meskipun dia adalah penjaga tingkat dewa, David tidak akan takut. David lalu menyeret Jenson keluar kamar. Namun, ketika dia sampai di tempat dia bertemu Lorraine dan gengnya, dia berpikir sejenak, lalu berhenti dan bertanya, apakah kamu ikut? Orang-orang ini baru saja membantunya, dan meskipun hal itu tidak berarti banyak dalam rencana besarnya, David berpikir dia harus membantu mereka juga. Kalau tidak, jika dia pergi, orang-orang ini tidak akan bisa melawan Frank bahkan jika mereka menyerangnya bersama-sama. David adalah seorang ahli yang berada di tengah-tengah level Tuhan, jadi dia tahu kesenjangan di antara mereka. Sebelum Lorraine dapat berbicara, Fred melangkah maju dan berkata, kamu harus pergi, keluarga Gooding tidak akan berani melakukan apapun terhadap kami. David mencuri perhatian hari ini dan dia merasa sedikit tidak nyaman. David mengangkat bahu. Jika kamu tidak ingin pergi, baiklah olehku. Dia melanjutkan menyeret Jenson keluar dari ruang tamu di bawah tatapan semua orang. Setelah David pergi, Frank menoleh menemui Lorraine dan yang lainnya. Kamu seorang gadis dari keluarga Lovewood, kan? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Frank bertanya. Pada saat yang sama, dia memancarkan kekuatan seseorang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa untuk menekan mereka. Tetua ke-9 Krum dengan cepat melangkah maju dan berdiri bersama tetua ke-7, menahan tekanan dari seseorang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa. Keluarga Gooding tidak hanya melukai kakek saya 3 tahun lalu tetapi juga memenjarakan adik laki-laki saya hingga sekarang. Hari ini saya datang ke sini untuk meminta penjelasan dari keluarga Anda, kata Lorraine. Dengan dua tetua yang merupakan penghuni naga tertinggi di depan mereka, mereka merasa lebih santai. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan tekanan Frank. Penjelasan. Penjelasan apa? Apakah Anda harus mengajari keluarga kami cara melakukan sesuatu? Serius, kenapa semua orang yang tidak relevan ini mengira mereka bisa datang ke sini untuk membuat keributan? Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di wilayahku hanya karena kamu memiliki 2 Dragon Ranker teratas bersamamu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mencegah kalian semua meninggalkan rumahku hari ini? Bentak Frank dengan marah. Sebelumnya, dia menderita begitu banyak keluhan dengan David, dan sekarang, orang-orang ini juga menimbulkan masalah. Mereka sangat ceroboh. Tuan Gooding yang tua, saya menghormati Anda karena Anda lebih tua dari saya, tetapi jangan berpikir bahwa keluarga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami tidak bisa mengalahkanmu hari ini. Tapi saat Krum muncul kembali, Tuanku, ketua senior, dan ketua akan datang menemui Anda, kata Lorraine, tidak membungkuk atau angkuh. Jika Frank sendirian, dia mungkin tidak akan berani mengatakan ini. Namun, karena keluarganya terlibat, dia tidak percaya Frank akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Krum, Frank terkejut. Sebagai salah satu dari 11 anggota parlemen di Parlemen Summerland, dia sudah menjadi tokoh inti di Summerland, jadi dia tahu lebih banyak dari siapapun. Kini setelah sekte dan keluarga tersembunyi mulai bermunculan kembali, ada beberapa sekte dan keluarga yang perlu mereka beri perhatian khusus menurut intelijen yang mereka kumpulkan. Keluarga ini sangat berkuasa, salah satunya adalah Krum. Ini adalah sekte kuno dan sudah ada sejak lama, memang begitu. Kuat, gadis Lovewood ini bagian dari Krum. Anda dari Krums. Ya, guru saya, Ted Sommer, adalah ketua Krums, kata Grant. Norman Is, tetua senior Krum, adalah kakekku, kata Fred. Guru saya ialah Taylor Koda, penatua ketiga Krums, kata Lorraine. Ted Sommer, ketua Krum. Norman Is, penatua kanan Krum. Taylor Koda, penatua ketiga Krum. Frank merasakan sakit kepala datang. Cucunya yang mengecewakan itu ternyata menjadi orang seperti apa. Bab 524. Ketua Krum dan tetua senior adalah penjaga pangkat dewa, dan tetua ketiga Taylor juga merupakan seseorang yang setengah jalan menuju pangkat dewa. Frank tidak tahu banyak tentang sekte tersembunyi lainnya, tapi pemimpin Krum adalah teman lama kepala staf Stephanie. Menurut kepala staf Stephanie, keluarga Krum juga pernah keluar membantu Summerland sebelumnya. Ben, apa yang terjadi?
Frank bertanya. Ayah, aku bahkan tidak tahu tentang ini. Jenson lah yang menjalankan ini. Jawab Ben. Jason, apa kamu tahu tentang ini? Kakek, aku hanya tahu situasi umumnya, jawab Jason penuh hormat. Beritahu saya. Jason memberitahu Frank apa yang terjadi 3 tahun lalu secara mendetail. Gadis Lovewood, keluarga Gooding bersalah dalam hal ini, tapi dalangnya diambil alih oleh David. Sedangkan untuk Tanya, sebaiknya bawa dia pergi. Kita anggap saja mereka berdua tidak pernah ada dalam keluarga kita. Jika ada hal lain yang Anda inginkan, Anda dapat memberitahu kami, dan kami keluarga Gooding akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan Anda, kata Frank. Krum adalah salah satu sekte tersembunyi yang tidak bisa disinggung. Elliot menghela napas lega. Keluarga Gooding akhirnya memiliki seseorang yang berakal sehat untuk memimpin mereka. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini karena sekte putrinya terlalu kuat, dan itulah sebabnya keluarga Gooding menyerah. Hanya orang dengan kekuatan terbesar yang akan menang. Jika dia datang sendirian, dia mungkin akan mengalami situasi yang sama seperti ayahnya, Jim. Grant dan Fred sepertinya sudah mengantisipasi hasil ini. Mereka masih sangat yakin dengan kekuatan sekte mereka. Sejak Tuan Tua Gooding mengatakan ini, maka tidak ada lagi yang perlu saya katakan. Kami tidak akan membawa Tanya pergi. Suruh dia datang ke rumahku besok dan minta maaf pada kakakku. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia berkata kepada Elliot, Ayah, ayo kita keluarkan adikku dari sana. Baiklah, jawab Elliot bersemangat. Lorraine kemudian meninggalkan kediaman Gooding bersama kelompoknya. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam pada kakek dan saudara laki-lakinya dan membuat keluarga Gooding membayar, tapi sekarang bukan waktunya. Setelah keluarga Krum muncul kembali, dia akan mencari keluarga Gooding untuk menyelesaikan semua rekening. Saat ini, hanya ada beberapa anggota inti keluarga Gooding yang tinggal di ruangan itu. Seluruh ruangan sunyi. Mereka semua menunggu Pak Tua Gooding berbicara. Semua orang tahu bahwa Tuan Tua Gooding akan marah sekarang, dan tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Ben, kamu telah membesarkan seorang putra dan putri yang sangat baik, kata Frank. Ayah, cukup, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Mulai hari ini, Ray akan menjadi kepala keluarga. Anda harus merenungkan diri sendiri. Ayah, saya tidak percaya ini. Tidak, tahukah kamu siapa Daud? Wakil Kepala Staf Jones secara pribadi mengatakan kepada saya untuk menjaganya tetap aman apapun yang terjadi. Bisakah kamu memprovokasi Krum? Itu adalah sekte kuno yang memiliki 2 penjaga dan beberapa master yang setengah jalan menuju level dewa. Kepala Krum, Ted, bahkan merupakan teman lama Kepala Staf Stefani. Sumber daya apa yang kita miliki untuk melawan mereka? Anda mencoba mendorong keluarga Gooding menuju kehancuran. Frank akhirnya tidak tahan lagi dan dia mulai mengaum. Kali ini, semua orang tercengang. Mereka tidak boleh menyinggung salah satu dari mereka. Ray dan Jason merasa beruntung karena ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan Jenson serta Tanya yang menyebabkannya. Mereka juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaranya. Jika tidak, kecil kemungkinan mereka akan menjadi kepala keluarga dan ahli waris pertama di keluarga masing-masing. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Gadis Lovewood itu tidak akan memaafkan kita dengan mudah. Karena Krum belum muncul kembali, dia tidak memiliki kemampuan untuk menindas. Begitu Krum keluar dari persembunyiannya sepenuhnya, dia pasti akan kembali dan menyusahkan kita lagi. Oleh karena itu, kita perlu menemukan sekte yang kuat dan bekerja sama dengan mereka. Ada banyak sekte yang menghubungi saya selama beberapa bulan terakhir, tapi tidak ada satupun yang bisa menandingi Krum. Kami membutuhkan sekte dan keluarga yang bisa setara dengan Krum. Tidak masalah jika kita kalah. Beberapa manfaat selama kita bisa menjamin keselamatan keluarga Gooding. Bab 525. Ibu Kota, Summerland. Di dalam halaman besar di dalam Opulence Manor. David melihat panel sistem dengan penuh semangat. Terlihat bahwa poin kemewahannya akhirnya melewati angka 10.000 dan kini berada di 10.012 poin. Selain itu juga terdapat tombol plus di sebelah tubuh dan pikiran yang membuktikan bahwa tebakannya benar, ketika mencapai 10.000 poin ia dapat meraih kesuksesan.
David sengaja mencari tempat sepi untuk mempersiapkan kesuksesan yang dinantinya. Setelah dia meninggalkan kediaman Gooding 3 hari lalu, David menukar Hugo dengan Jenson dan mendapati Hugo baik-baik saja. Lagi pula, dia baru diculik beberapa jam saat itu. Setelah itu, dia mengurung Jenson selama beberapa hari. Selama dia tidak mengatakan apapun, tidak ada yang berani mengeluarkan Jenson. Beberapa hari ini sangat penting baginya, dan dia tidak berminat untuk mengkhawatirkan hal ini. Menerobos God Rank dan menjadi wali adalah hal yang paling penting baginya saat ini. David duduk di tepi kolam di halaman besar Opulence Manor. Menurut pengalamannya, setiap kali sukses, tubuhnya akan berkeringat. Setelah itu, dia akan langsung terjun ke dalam kolam untuk membersihkan dirinya. Air di kolam ini tidak tergenang dan terdapat mata air di bawahnya. Oleh karena itu, air akan mengalir keluar dari mata air 365 hari dalam setahun, membuat kolam menjadi sangat jernih. Saat dia melihat panel sistem, David mengklik tombol plus di bagian belakang bodi. Setelah beberapa saat, sebuah jendela muncul. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin meningkatkan tubuh? Peningkatan ini akan menggunakan 10.000 poin. David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memejamkan matanya dan dengan berhati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. David perlahan-lahan merasakan sedikit panas di badannya, dan kemudian, otot-otot di seluruh badannya mulai gatal. Tepat setelah, tubuhnya menjadi panas dan otot-ototnya mulai gatal. Badannya terasa sangat pegal namun juga bugar. Saat ini, kulitnya perlahan mulai memerah dan panas. David mengertakkan gigi dan menanggung semua ini. Seluruh proses memakan waktu sekitar setengah jam. Pada akhirnya, David membuka matanya dan menghela napas berat. Kemudian, dia langsung melihat ke panel sistem. Tubuhnya telah mencapai tingkat Dewa 1. Tingkat Dewa harus sesuai dengan tingkat Dewa Penjaga. Dia bertanya-tanya apa level selanjutnya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia harus menaikkan level Dewa ke maksimum, sementara kekuatan pikirannya masih belum terputus. Dia mengulurkan tangan untuk melihat lengannya. Lapisan tipis tanah menutupi lengannya dan berbau sedikit busuk. David segera melepas pakaiannya dan melompat ke dalam kolam. Kepulan asap putih serta-merta dari kolam itu. Terlihat jelas betapa panasnya tubuh David saat ini. Saat membersihkan kotoran yang menutupi kulitnya, David merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Dia sepertinya benar-benar memasuki dunia baru dan dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Setelah ini, dia merasa seolah ada aliran udara yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Selain itu, David tidak merasakan perubahan lainnya. Apakah ini wali pangkat dewa yang dinanti-nantikan semua orang? Rasanya tidak jauh berbeda. David mengangkat bahu. Setelah membersihkan tubuhnya, David perlahan bangkit dari kolam. Ketika sampai di suatu tempat yang berada 1 meter di atas kolam, dia melambaikan tangannya ke arah pakaian yang telah dia siapkan di tepi kolam renang. Arus udara segera membawa pakaiannya ke tangannya. Telekinesis. Oke, lumayan. Bisa tahan. Langkah baru. Setelah dia mengenakan pakaiannya, David mulai berjalan di udara. Dia menyadari sesuatu yang berbeda lagi. Saat ini, udara terasa seperti tanah rata baginya. Dia tidak akan lelah secepat yang dia lakukan ketika dia sudah setengah jalan menuju God Rank. Saat ini, dia merasa seperti berada di tanah saat bergerak di udara. Dia tidak perlu bekerja keras untuk melakukan ini dan dia bisa berada di udara sepanjang hari. Ini seharusnya merupakan fungsi dari aliran udara di tubuhnya. Saat dia berada di udara, dia berjalan ke gunung palsu besar di tengah kolam. David meraih ujung gunung palsu yang lebih kecil dan mengangkatnya. David kemudian mampu perlahan-lahan mengangkat gunung palsu yang besar itu. Ikan-ikan yang bersembunyi di bawah gunung palsu mulai melarikan diri dengan kacau. Setelah mengangkat gunung palsu itu sekitar 10 cm dari tanah, David berhenti. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menganggap hal itu cukup mudah. Dia juga bisa menggunakan gunung palsu ini sebagai senjata. Setelah dia menurunkan gunung palsu itu, David berjalan kembali melewati kolam sebelum mendarat. Senang rasanya berada di udara, tetapi karena dia belum terbiasa,
dia tetap merasa lebih baik berada di darat. Setelah David menyelesaikan prestasinya, dia meninggalkan Opulence Manor. Pada saat yang sama, dia menggunakan fungsi penyembunyian dalam sistem untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Meski David tidak takut apapun, dia tetap harus meracik obat untuk Mason besok agar kesembuhannya bisa dilanjutkan. Mason terlalu kuat, dan dia khawatir Mason akan bisa mendeteksi perubahan dalam dirinya. Meskipun Mason tidak akan takut padanya, lebih baik tetap bersikap low profile. Bagaimanapun, Mason akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari. Saat itu, dia akan bebas. Sementara itu, Lorraine kembali ke ibu kota. Penunjukan 10 tahun akan segera dimulai. Karena David berjanji kepada Clinton bahwa dia akan membantunya, tentu saja dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Keesokan paginya, David pergi ke kediaman Mason. "David, kamu di sini." Mason sedang melatih beberapa pukulan lemah dan tidak berdaya. "Pagi, Guru Stefani," sapa David. "Apakah kamu sudah sarapan?" "Saya sudah melakukannya. Aku akan membuatkan obat untukmu. Semakin cepat kamu meminumnya, semakin cepat kamu akan sembuh." "Terima kasih." Saat David melihat Mason, dia merasa sedikit cemas. Dia khawatir fungsi penyembunyian dalam sistem tidak akan menyembunyikan kekuatan aslinya dari Mason. Namun, dia hanya terlalu memikirkan sesuatu. Produk sistem pastinya akan menjadi premium. David memutuskan bahwa dia tidak akan meragukan kekuatan sistem mulai sekarang. Dia kemudian pergi ke kamar untuk mencampur obat dan memulai prosesnya. Mason kembali menatap David saat dia pergi. Dia merasa David sedikit berbeda hari ini tetapi tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia masih tidak bisa membedakan apa yang berbeda darinya. Oleh karena itu, dia mengira dia hanya melihat sesuatu karena dia belum pulih sepenuhnya. Pada saat itu, dia akan dapat melihat siapapun tanpa masalah. Tidak ada pengecualian untuk ini. Dengan itu, Mason terus berlatih tumbukan lembutnya. Beberapa saat kemudian, pintu masuk terbuka dan Julia masuk. "Kakek, ada yang ingin menemuimu," kata Julia. "Siapa? Bukankah aku sudah bilang aku tidak ingin bertemu siapapun selama periode ini?" Mason bertanya dan berhenti berlatih. "Saya pikir itu adalah sekte tersembunyi bernama Crumbs. Dia bilang dia mewakili ketua untuk membawakanmu surat. Saya memintanya untuk menyerahkannya kepada saya, tetapi dia berkata dia harus memberikannya kepada Anda secara pribadi. Dia juga bilang kalau ketua sekte itu adalah teman lamamu," kata Julia. "Krum. Sekte Ted. Biarkan mereka masuk. Saya adalah teman lama mereka," jawab Mason. "Oke, kakek." Julia berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Dia mungkin pergi untuk menyambut orang-orang dari Crumbs. Bab 526. Setelah David menyeduh ramuan itu, dia membawanya ke Mason. "Tuan Tua Stefani, obatnya sudah siap, kamu harus meminumnya sekarang. Setelah kamu minum lagi besok, kamu akan pulih sepenuhnya. David, kamu sudah bekerja keras hari ini." Mason berhenti berlatih dan menghampiri David. "Saya tidak melakukan kerja keras. Sebaliknya, Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda untuk Summerland," kata David sambil menyerahkan obat di tangannya kepada Mason. Mason mengambilnya dan menghabiskannya hanya dalam 2 tegukan. David mengambil mangkuk kosong dan kembali ke kamar untuk mengemas tanaman obat. Sudah waktunya dia pergi sekarang. Masih ada 1 hari lagi untuk menyembuhkan Mason sepenuhnya. Setelah tugasnya selesai, dia bisa terus mengeluarkan uang secara boros meskipun dia telah menembus pangkat dewa dan menjadi wali. Namun, sistem hanya menempatkan tubuhnya sebagai dewa level 1 dan masih banyak level yang bisa dia tingkatkan. Selain itu, menurut pengalamannya, 1000 poin kemewahan akan diperlukan untuk meningkatkan setiap level tersebut. Selain itu, dia tidak mematahkan kekuatan pikirannya, dan itu juga membutuhkan banyak hal mewah. Setelah Mason selesai meminum obatnya, dia duduk di kursi anyaman di halaman, diam-diam merasakan perubahan pada tubuhnya. Di saat yang sama, dia merasakan kenyamanan tubuhnya. Pulih secara bertahap. Ia akan merasakan keajaiban obat ini setiap kali meminumnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi dan Julia masuk lebih dulu, diikuti oleh Lorraine, Grant, dan Fred.
Dua orang tua kru menunggu di luar. Julia memimpin mereka bertiga ke halaman dan ketika dia melihat Mason menatap kursi anyaman, Julia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berbalik dan memberi isyarat diam kepada mereka bertiga sambil menunggu diam di satu sisi. Dia tahu bahwa kakeknya baru saja meminum obat buatan David dan dia membutuhkan waktu untuk pulih. Mereka bertiga memandang lelaki tua yang duduk di kursi anyaman dengan hormat. Orang tua ini memiliki terlalu banyak legenda yang mengelilinginya, bahkan jika mereka tersembunyi di Gunung Krum, mereka sering mendengar kepala mereka berbicara tentang dia. Ini adalah sosok yang bahkan Ted, pemimpin Krum, merasa rendah diri, dan dia juga satu-satunya orang yang dikagumi oleh pemimpin Krum. Ketika mereka keluar dari gunung, pemimpin sekte, Ted, menyerahkan surat dan meminta mereka untuk mengirimkan surat itu kepada Mason, kepala staf Summerland. Setelah beberapa menit, Mason membuka matanya. Saat pertama kali meminum obatnya, ia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyerap kekuatan obat tersebut sejak tubuhnya mulai membusuk. Kemudian, seiring dengan peningkatan tubuhnya dan kecepatan tubuhnya menyerap kekuatan medis juga meningkat. Sekarang, dia hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menyerap semuanya sepenuhnya. Mason memandang mereka bertiga. Sesuai dengan identitasnya sebagai keturunan Krum, Ted cukup cerdas. Ketiganya cukup brilian. Tentu saja, itu juga tergantung dengan siapa mereka dibandingkan. Jika dibandingkan dengan generasi muda lainnya, mereka pasti termasuk dalam kelompok kecil yang berdiri di puncak. Namun, jika mereka dibandingkan dengan David si monster, maka level mereka sama sekali tidak sama. David tidak lagi setara dengan generasi muda. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menerobos pangkat dewa secepatnya dan menjadi wali agar bisa bersaing dengan generasi yang lebih tua. Mason sama sekali mengabaikan David sebagai seorang pemuda di dalam hatinya. "Kamu dari Krum?" tanya Mason. "Ya, Tuan Tua Stephanie." Mereka bertiga menjawab dengan hormat pada saat bersamaan. "Saya Grandstone, murid Krums generasi ke-23. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya, Nona Stephanie." "Ted Somers, guruku, adalah pemimpin Krum." Grant membungkuk dan mengangkat tangannya sebelum memperkenalkan dirinya. Bab 527. "Saya Fred Is, murid Krums generasi ke-23. Salam, Tuan Tua Stephanie. Kakek saya adalah tetua senior Krum, Norman Is." Fred mengangkat tangannya dan memperkenalkan dirinya. "Salam, Tuan Tua Stephanie, saya Lorraine Lovewood, murid generasi ke-23 Krum. Majikanku adalah kakak ketiga Krum, Taylor Koda." Lorraine juga membungkuk dan mengangkat tangannya untuk memperkenalkan dirinya. Saat Mason membuka matanya untuk melihat mereka barusan, ketiganya merasa seolah-olah Mason telah melihat semua rahasia mereka. Matanya seolah melihat segalanya. Itu hanya tampilan tenang yang tidak memiliki efek prestise apapun, tapi itu membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Dia sangat kuat. Tidak heran jika pemimpin sekte sangat menghormati dan mengagumi lelaki tua ini. "Apakah Ted baik-baik saja sekarang? Kita sudah puluhan tahun tidak bertemu satu sama lain," kata Mason mengenang. "Kepalanya baik-baik saja. Dia sering menyebutmu di depan kami, mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya. Dia juga bilang dia belajar banyak darimu saat itu," kata Grant penuh hormat. "Haha, mengejutkan bahwa anak itu masih mengingat saya. Puluhan tahun telah berlalu, dan sekarang beberapa teman lamaku telah keluar dari persembunyiannya, orang tua bangka sepertiku masih bisa minum bersama mereka." Mereka bertiga merasa malu. Ted, kepala keluarga Krum, berusia lebih dari 100 tahun dan dia disebut anak-anak. Ini hanya menunjukkan berapa umur Tuan Tua Stephanie. "Tuan Tua Stephanie, ini adalah surat yang diperintahkan guru saya Ted untuk saya kirimkan secara pribadi kepada Anda." Grant mengeluarkan surat saat ini. "Julia, bawakan ini untukku," kata Mason. "Ya, leluhur." Julia mengambil surat itu dari tangan Grant, menghampiri Mason, membuka amplop, dan menyerahkannya kepada Mason. Setelah Mason mengambil surat itu, dia mulai membacanya. Setelah memindai surat itu, ekspresi Mason tidak berubah tapi dia sangat terkejut. Jika apa yang dikatakan surat itu benar,
maka ini agak serius. Namun, dia ragu-ragu dengan apa yang Ted katakan dalam surat itu. Dia masih membutuhkan waktu untuk memastikan hal ini. Motet tidak mengirim kalian bertiga ke sini hanya untuk mengirimiku surat ini, kan? Tanya Mason. Cold Master Stephanie, selain mengantarkan surat kali ini, kami juga menemani Lori, juniorku, pulang ke rumah. Sudah 10 tahun dia tidak pulang ke rumah. Terlebih lagi, keluarga Krum akan segera keluar dari persembunyiannya dan guruku berharap mendapatkan persetujuan Tuan Tua Stephanie untuk hal ini, kata Grant. Ted dan saya adalah kenalan lama. Krum bahkan mengirimkan seseorang untuk membantu Summerland ketika kami berada di masa tersulit. Jadi jika Krum ingin keluar dari persembunyiannya, saya tidak punya alasan untuk menghentikan Anda, tetapi Anda telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan Anda tidak tahu tentang sistem Summerland. Jika Anda pikir Anda bisa ikuti sistem Summerland setelah Anda terbiasa, maka tentu saja Anda boleh melakukannya, kata Mason. Terima kasih, Tuan Tua Stephanie. Grant dan kawan-kawan menjawab dengan gembira. Setelah mereka mendapatkan jawaban Mason, tujuan perjalanan mereka dianggap tercapai 50%. Selanjutnya, mereka harus perlahan memahami struktur tim di Summerland dan semua peraturan serta ketentuannya. Setelah mereka kembali, mereka masih harus menjelaskan kepada anggota Krum lainnya jika mereka telah melanggar peraturan Summerland setelah mereka keluar dari persembunyian dan menjadi sasaran petugas Summerland. Kamu tidak perlu bahagia lagi. Sistem Summerland tidak sama dengan sekte Anda. Keyakinan inti dari sistem ini adalah bahwa setiap orang setara dan tidak ada seorang pun yang lebih unggul dari orang lain, dan tidak seorang pun mempunyai hak istimewa. Artinya, Anda tidak bisa membunuh pengemis di jalan hanya karena Anda menginginkannya. Saya harap Anda memahami aturan ini dengan benar dan menjelaskannya kepada Ted. Kalau tidak, akan sulit bagi semua orang. Bab 528. Setelah David selesai berkemas, dia melihat 3 anak kecil berdiri dengan hormat di halaman saat dia berjalan keluar pintu. Bukan Lorraine. Mengapa mereka ada di sini? Apakah mereka semua kenal Mason? Mereka memang orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Pantas saja mereka tidak takut dengan keluarga Gooding. David menemukan kesadaran dalam hatinya. Ketiganya tidak terlalu tua tetapi tidak lemah. Hal ini tidak mungkin untuk dikembangkan jika mereka hanya kekuatan biasa. Selain itu, mereka juga mendapat perlindungan dari 2 penghuni naga puncak. Betapa murah hati. David berjalan ke halaman dari kamar dan secara alami menarik perhatian Lorraine dan 2 orang lainnya. Mereka bertiga memandang David dengan kaget. Siapa Mason? Kepala Staf Summerland, Ketua Parlemen Summerland, penguasa tertinggi Summerland. Selain identitasnya, dia juga sangat kuat. Bahkan pemimpin Krum pun merasa minder dengannya. Bisa dibayangkan keamanan di tempat tinggal orang besar ini. Ketika mereka datang ke sini, mereka telah melewati begitu banyak rintangan dan banyak pencarian. Seluruh proses memakan waktu sekitar setengah jam. Namun, mereka tak menyangka akan bertemu dengan pemuda yang ditemukan di kediaman Gooding beberapa hari lalu. Tidak heran Frank, tuan tua dari keluarga Gooding dan Master setengah jalan menuju Gatreng, begitu merendahkannya. Saat itu, meski mereka mengira identitas pemuda ini tidak sesederhana itu, mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di kediaman tuan tua Stephanie. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan memiliki identitas yang luar biasa, bahkan dapat dikatakan identitas tersebut sangat kuat. Siapapun yang bisa memahami tuan tua Stephanie itu luar biasa. Oleh karena itu, Krum perlu memperlakukan mereka dengan penuh pertimbangan. Meski begitu, Lorraine tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang hal itu, sebaliknya, dia semakin penasaran dengan David. Sementara itu, Grant dan Frank sedikit kecewa. David tidak kalah dengan mereka dari segi penampilan maupun karakter. Dalam beberapa hal, dia sedikit lebih baik dari mereka. Dilihat dari cara dia merawat seseorang di awal panggung naga di kediaman Gooding beberapa hari yang lalu, dia pasti tidak lemah tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Selain itu, dia jelas 1 dekade lebih muda dari mereka. Sekarang, statusnya lebih tinggi dari mereka. Saat ini, hal ini meresahkan kedua pria yang sering menganggap diri mereka tinggi.
Mereka merasa bahwa merekalah yang paling cemerlang di antara generasi muda dan tidak akan pernah menyerah satu sama lain. Namun, sekarang setelah seseorang yang jelas-jelas lebih unggul dari mereka muncul di hadapan mereka, mereka segera merasakan ada kesenjangan besar antara mereka dan pihak lain. Tuan Tua Stefani, saya akan pergi sekarang. Saya akan kembali besok, kata David sambil berjalan di samping Mason. Mason juga memperhatikan trio dari kru memandang David dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Apakah kalian saling kenal? Mason bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketiga kru seharusnya baru saja turun dari gunung, jadi bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan David? Ya mungkin. Saya bertemu mereka di Gooding Residence beberapa hari yang lalu. Mereka juga mencegah serangan dari kepala keluarga Gooding untuk saya. Meski tidak membutuhkannya, saya tetap berterima kasih kepada mereka, kata David. David, sudah kubilang kamu bisa datang kepadaku jika kamu punya masalah. Orang tua bangka sepertiku masih punya kekuasaan di Summerland. Jangan takut menyusahkanku. Itu hanya hal kecil bagiku, kata Mason, terdengar seperti dia sedang mengutuk David. Bab 529. Dia tahu tentang apa yang terjadi di kediaman Gooding. Lukaslah yang melaporkan hal ini kepadanya. Kemudian, dia meminta Ibrahim untuk menyelesaikan masalahnya untuknya. Saya mengerti, Tuan Tua Stefani. Saya pasti akan mendatangi Anda lain kali saya membutuhkan bantuan, jawab David sambil tersenyum masam. Kalau begitu, sudah beres. Pastikan untuk mencariku lain kali. Statusmu berbeda sekarang. Anda sebenarnya tidak harus melakukan semua hal ini sendiri. Anda harus belajar bagaimana menghadapi berbagai hal sebagai seseorang yang berada dalam posisi kepemimpinan, kata Mason. Dia sangat ingin melatih David menjadi penerusnya. Saya mengerti, Tuan Tua Stefani. Aku berangkat sekarang, sampai jumpa besok, jawab David. Oke, Julia, pergi dan ajak David kencan. Ya, Moyang. Setelah Julia selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi bersama David. Ketika David berjalan menuju mereka bertiga, dia berhenti sejenak dan berkata kepada mereka bertiga, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Namaku David. Namaku Lorraine. Namaku Hibah. Namaku Fred. Setelah mereka bertiga memperkenalkan diri, mereka berkata pada saat yang sama, kami semua adalah murid krum. Mengingat seseorang yang memilikinya. Identitas David berinisiatif berbicara dengan mereka, mereka tidak berani gegabah. Senang bertemu denganmu, kita akan segera bertemu lagi. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, dia dan Julia meninggalkan tempat itu bersama. Adapun pertemuan mereka berikutnya, tentu saja pada perjanjian 10 tahun. Dia yakin mereka bertiga pasti ada di sana. David pergi, tapi mereka bertiga masih kaget saat itu. Tuan Tua Stefani begitu sopan pada David. Ini di luar dugaan mereka. Awalnya mereka mengira David adalah keturunan Tuan Tua Stefani, namun dari percakapan mereka berdua barusan, sepertinya bukan itu masalahnya. Siapakah orang Daud ini? Mengapa Tuan Tua Stefani sangat menghargainya? Tuan Tua Stefani, keluarga krum pasti akan mematuhi sistem Summerland. Inilah yang dikatakan kepala suku kepada kami sebelum kami pergi. Sangat bagus. Saya sangat mengenal Ted. Dia juga seorang pemuda dengan rasa keadilan yang kuat pada saat itu, jadi saya merasa nyaman dengan sekte yang dipimpinnya. Tuan Tua Stefani, kami akan pergi sekarang. Ketua telah meminta kami untuk menyelesaikan beberapa tugas lain selama perjalanan kami juga. Teruskan. Jika Ted datang, suruh dia datang dan kejar aku. Sudah tentu. Dengan itu, ketiga-tiga mereka pergi. Setelah Julia memimpin mereka keluar, dia kembali ke sisi Mason. Kakek, siapa mereka? Julia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka berasal dari sekte tersembunyi. Kepala mereka pernah keluar untuk membantu kami ketika Summerland berada dalam krisis. Ini adalah sekte yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Jadi, apakah mereka berencana seluruh sekte keluar dan bersembunyi bersama kali ini? Ya, tidak hanya krum, tetapi semua sekte dan keluarga tersembunyi berencana untuk keluar sekarang. Mengapa? Apakah baik hidup dalam persembunyian? Sudah bertahun-tahun,
Jadi mengapa mereka semua keluar dari persembunyian seperti yang mereka rencanakan? Julia, kamu tidak mengerti beberapa hal. Masa-masa sulit akan datang, dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Oleh karena itu, mereka semua ingin keluar mencari peluang untuk bertahan hidup di masyarakat kita, keluh Mason. Bukankah Summerland akan menjadi sangat kacau sekarang karena begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi yang muncul? Orang-orang itu luar biasa dan 99% penduduk Summerland terdiri dari orang-orang biasa, tanya Julia cemas. Anda harus berterima kasih kepada David untuk ini. Jika aku mati, Summerland memang akan berada dalam kekacauan. Namun, David menyelamatkan saya, dan karena saya ada di sana, mereka tidak akan dapat melakukan sesuatu yang terlalu serius. Jangan khawatir, David tidak hanya menyelamatkan saya, dia juga menyelamatkan seluruh negeri Summerland dengan cara tertentu. David, gumam Julia pada dirinya sendiri. Pemuda ini 2 tahun lebih muda darinya tetapi nenek moyangnya sangat menyayanginya. Julia sekarang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Bab 530. 2 mobil mewah melaju keluar jalur. Lorraine berada di dalam mobil di depan bersama 2 seniornya. Lorraine duduk di depan sementara Grant dan Fred di kursi belakang. Kedua lelaki tua itu duduk di dalam mobil di belakang mereka. Pengemudi kedua mobil untuk sementara dipindahkan ke sini dari perusahaan dengan nama Lovewoods. Sekte tersembunyi bukanlah surga yang terisolasi dari dunia. Mereka juga akan belajar tentang hal-hal modern, dan terkadang, guru mereka akan mengajak mereka keluar untuk melatih mereka dalam aspek ini. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan mobil dan pesawat sekuler karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Lori, bisakah kamu memahami David itu? Grant tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tahu bahwa tetua ketiga memiliki teknik rahasia yang dapat mengamati beberapa hal yang tidak dapat mereka lihat. Sebagai murid langsung penatua ketiga, Lorraine pasti akan mengetahuinya, tetapi Grant tidak tahu berapa banyak yang telah dipelajarinya. Sebagai murid langsung Ted, ketua sekte, dan juga senior di Crumbs, sekte tersembunyi kuno yang sangat kuat, Grant menganggap dirinya adalah yang terbaik di antara generasi muda selama ini. Dia mempertahankan keyakinan ini dan merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Namun, beberapa hari setelah meninggalkan gunung, dia bertemu dengannya. Seseorang yang tidak lebih buruk darinya dalam segala hal. Lebih buruknya lagi, pihak lain juga memiliki keunggulan besar dalam hal usia. Secara psikologis, Grant tidak bisa menerima hal ini. Aku juga ingin tahu siapa sebenarnya David. Dia juga mengatakan bahwa kita akan segera bertemu lagi. Apa yang dia maksud dengan itu? Tanya Fred. Saya tidak tahu siapa dia. Meskipun saya berasal dari ibu kota, saya dibawa ke Gunung Krum oleh majikan saya pada usia 10 tahun dan saya dibesarkan di Gunung Krum sejak saat itu. Lagi pula, aku tidak melihatnya. Kata Lorraine. Kamu tidak bisa. Ya, aku tidak bisa. Rasanya seperti ada lapisan asap di sekelilingnya. Meskipun saya hanya mempelajari sekitar 30% teknik rahasia dari guru saya, dia adalah orang pertama di antara generasi muda yang tidak dapat saya lihat. Mereka bertiga terdiam. Grant dan Fred tahu apa yang ingin disampaikan Lorraine dari hal itu. Ini berarti Lorraine dapat melihat sesuatu pada mereka, tetapi dia tidak dapat melihat apapun pada pria bernama David. Bukankah dia secara tidak langsung mengatakan bahwa kita berdua lebih rendah dari David? Mereka tidak yakin, tapi mereka tahu Lorraine tidak akan berbohong kepada mereka. Sementara itu, Lorraine masih bertanya-tanya siapa David ini. Dia masih muda, tapi tuan tua Stephanie begitu rendah hati padanya. Dia memiliki status yang sangat tinggi namun dia penuh dengan misteri. Setelah David meninggalkan tempat Mason, dia pergi ke rumah Celia. Sudah beberapa hari sejak dia terakhir kembali. Kali ini, dia datang untuk menyapa, dan setelah dia menyeduh bagian terakhir obat untuk Mason, dia akan kembali ke wilayah Sungai Selatan. Setelah itu, ia masih harus menghadapi segala macam masalah di ibu kota Liga Timur. Selain itu, kelas akan dimulai dalam setengah bulan. Dia akan berada di kelas 4 dan dia akan lulus di tahun berikutnya. Meskipun tidak masalah jika dia pergi ke kelas, dia berjanji pada Oliver bahwa dia akan kembali dan menunjukkan wajahnya saat kelas dimulai.
Sesampainya di rumah Celia, Celia sedang menonton televisi dengan rasa bosan. Setelah dia diculik secara paksa oleh Hanley di masa lalu, dia berhenti keluar terlalu sering. David berdiri di depan pintu dan memanggil Celia memintanya untuk membukakan pintu untuknya. Sebelum dia bisa menutup telepon, pintu terbuka. Celia mengenakan baju tidur longgar dan kulitnya tampak pucat. Ditambah lagi, rambutnya sedikit berantakan. David sedikit terkejut saat melihatnya. Ada apa, David? Apa ada sesuatu di wajahku? Celia memperhatikan David menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak memperhatikan gaun tidur longgar yang dikenakannya. Saat ini, setiap gerakannya akan memberikan fantasi yang tak ada habisnya kepada David. Ini tengah hari. Apakah kamu baru saja bangun? David bertanya setelah dia sadar kembali. Dia dengan cepat menyembunyikan rasa malunya. Ya, aku baru saja bangun. Saya tidak ada urusan apapun, kata Celia. Mengapa kamu tidak berjalan-jalan di luar?